Oke, kita kembali ke dalam review motor listrik ya. Untuk saat ini saya akan membahas beberapa feature dari Alfa Servo ya. Jadi kalau kita buka ini ada aplikasinya Servo ya. Jadi pas di halaman utamanya ini kita disuguhkan dengan gambar sesuai dengan motor yang kita kita setting ya. Di sini ada cara setting motor ya. Waktu di awal itu kita dipilihkan dengan menu mau koneksikan motor dengan masukkan VIN number ya. Jadi kalau VIN numbernya sudah connect, kemudian akan muncul seperti ini. Oke, feature pertama yang akan kita lihat di sini detail ya. Statusnya ada estimate ranknya ya 125 untuk kondisi mode Eco. Ada beberapa mode ya di sini, Eco, kemudian Urban sama Sport ya. Jadi memang beda-beda. Jadi kondisi ini sesuai dengan mode yang kita pilih. Kemudian kalau kita lihat di sebelahnya itu ada odometer. Odometer itu sekarang menunjukkan 3605. Jadi odometernya itu bisa ditunjukkan di aplikasi. Kemudian next service 10.000. Jadi nanti untuk mendekati 10.000 kita akan ada pemberitahuan dari si aplikasi ini kalau memang sudah dekat. Oke, kemudian kita akan lihat feature yang pertama yaitu trip meter ya. Jadi kita bisa lihat data lokasi historical tracking ya. Jadi benar-benar tripnya ini kalau hari ini tidak ada. Kalau kita ke sehari sebelumnya, kita ada beberapa trip di sana ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini tampilannya menarik ya, ada total tripnya sebelah kiri paling atas, kemudian durasi perjalanan di 2 jam, kemudian ada total distance yang ditempuh max. Jadi waktu kemarin itu totalnya ada 53 km ya. Kemudian ada saving CO2. Nah, kalau kita lihat ini ada grafik efisiensi juga ya tripnya ya. Kemudian kita lihat tripnya itu yang pertama, kalau kita mau lihat ada previewnya, ada distance-nya, jarak, kemudian average speed-nya, kemudian durasi juga 59 menit 20 detik, kemudian usage baterainya, jadi baterai yang digunakan. Kalau kita mau lihat detailnya kita bisa klik, kemudian akan muncul rutenya ya. Jadi rutenya itu kita bisa lihat sesuai dengan yang kita lalui jalurnya ya. Jadi sangat detail ya, dari waktu ranknya ada, distance-nya juga bisa kelihatan dengan GPS ya. Jadi memang ini bukan real odometer tapi memang estimated dari GPS. Kemudian juga ada average speed-nya, baterai usage-nya, kemudian ada durasinya. Jadi memang menarik ya fiturnya dari si Alfa Servo ini ya. Kemudian kalau kita share akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita klik share dia akan bisa di-share di beberapa platform aplikasi ya. Kemudian kita balik. Setelah itu di sini juga tidak dibatasin sampai berapa lama ya. Jadi kita bisa klik sampai mungkin 3 bulan ya, Agustus misalkan kita cek ya. Jadi memang tidak dibatasin ya sampai bulan kapan. Misalkan di awal tahun April ada nggak ada ya. Memang ini ya tidak dibatasin sampai berapa historinya ya. Oke, kemudian lanjut di feature real time location. Kalau kita klik sebelah kanan bawah itu ada locate. Kalau kita klik itu akan menunjukkan lokasi saat ini motornya. Jadi kalau kita mau lupa atau mau mau mencari motornya itu tinggal kita klik aja, kemudian akan muncul lokasi yang saat ini munculkan. Nah, menariknya di menu ini ada estimated trip atau perkiraan perjalanan. Kita klik, kita misalkan mau ke Monas ya, kita ke Monas, kita klik, kemudian dia ada estimated tuh ya, detail ya. Jadi kita nyampe nggak sih sebenarnya. Kalau kita ragu-ragu, kita mau mau berjalan travel kemana, kita tinggal cek dulu
aplikasinya di estimated trip distance. Jadi ketahuan distance-nya dalam 48, eco 40% usage, urban 56% dan sport. Jadi secara teoritis ini akan sampai tujuan ya. Cuman beberapa pengalaman kemarin itu udah dipakai harian itu memang yang dikalkulasi di sini agak sedikit nilai realnya itu lebih ya. Jadi misalkan di sini ada eco 40%, nanti ini kan ideal ya, artinya kalau kita jalan tanpa berhenti dan itu kecepatan konstan. Nah kalau yang kita lakukan di jalan itu kan kita speednya variabel ya, ada macet, ada ini segala macam, itu pasti usage-nya bisa bertambah ya. Artinya di sini 40 mungkin bisa 50 sampai 60% di sini. Ya itu hasil pengalaman aja ya. Jadi memang estimate di sini memang hanya untuk kondisi ideal dengan kondisi motor berjalan terus konstan dengan kecepatan 30 sampai 40. Jadi memang idealnya bisa dapat harga di sini. Oke. Kemudian ini sudah. Kemudian di sini ada yang menarik juga ya, fitur baterai ya. Jadi ada lock baterai. Jadi ada di sini kalau kita lihat ada baterai lock ya. Artinya kalau baterai lock ini, kalau baterainya kita punya dua baterai di sini, 1 dan 2. Kalau baterainya kita lock, artinya baterai itu hanya bisa digunakan untuk motor yang kita lock, ya kan? Artinya motor kita lock ya. Nah, kemudian posisinya itu bisa kita lihat di sini 1, 2 ya. Kemudian kalau kita lihat keterangannya, ini ada keterangan. Jadi untuk memaksimalkan keamanan baterai, jadi baterainya bisa dikunci. Jadi dengan 3 kondisi ya. Kalau misalkan dikunci itu baterainya akan hanya di mapping ke motor yang sekarang ini, saat ini. Jadi kalau mappingnya hanya untuk motor yang saat, dan tidak bisa digunakan pada motor lain. Jadi kalau misalkan tiba-tiba baterai kita dicuri kemudian digunakan di motor lain, itu nggak akan bisa. Jadi benar-benar safety ya. Kemudian jika digunakan, misalkan baterai kita dicuri dan digunakan pada motor lain, itu akan bisa men-trigger notifikasi ya. Notifikasinya saya belum tahu, makanya kita harus dicoba dengan 2 motor ya. Kalau mau coba ada 2 motor servo, kemudian kita tukar baterainya dengan mengaktifkan sistem ini, nanti notifikasinya seperti apa ya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan akan kita coba juga. Oke, jadi jangan khawatir, ini fiturnya lumayan menarik ya untuk yang ini. Cuman ini belum bisa digunakan, saya juga belum tahu nih ya cara penggunaannya ya. Mungkin saya confirm lagi ke tim alfanya gimana cara melocknya ya. Oke. Juga ada keterangan untuk beberapa baterai health-nya ya. Jadi bisa dibaca di sini ya. Oke, menarik ya fitur untuk baterai lock yang tadi ya, karena ya mudah-mudahan nggak kejadian lah istilah baterainya hilang atau dicuri ya. Jadi memang ini fitur sangat menarik ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada emergency ya sebelah kanan. Jadi kalau tiba-tiba ada masalah di perjalanan atau di manapun, kita tinggal matikan motornya. Ini ada kondisi ya, emergency turn off. Jadi benar-benar kita matiin kalau tiba-tiba kita lihat motor kita nggak ada di parkiran, kita bisa langsung tiba-tiba matikan ya. Jadi bisa di turn off. Dan ini juga ada road assistant ya kan, kita langsung menelepon call centernya. Kemudian juga ada customer support, bisa di chat lewat WhatsApp nantinya ataupun bisa dihubungin langsung ya. Jadi sangat lengkap, dan pengalaman menggunakan after sales service servo ini sangat responsif ya. Jadi dari hal kecil sampai hal besar ini akan dilayani ya sepenuhnya sama tim mereka, tim Alfa. Kemudian di sini ada juga penggunaan untuk beberapa user dalam satu aplikasi. Jadi caranya adalah kita sharing ya. Jadi kita sharing untuk ininya usernya bisa kita sharing. Jadi kalau ini udah di sharing di 2 orang ya. Jadi ada 2 orang, nanti kalau mau di sharing itu tinggal di revoke, kemudian kita di share aja. Tinggal klik menu ini ya. Menu yang paling pojok ini ya, ada revoke, ada
share ya. Jadi karena udah di sharing jadi munculnya revoke. Kalau belum di sharing nanti munculnya sharing ya. Jadi memang ini menarik fungsinya ya. Jadi kalau kita revoke itu, kita revoke ya. Jadi aksesnya bisa kelihatan ya di sini ya. Oke, kapan kita revoke? Kapan kita nah ya. Kemudian kita share lagi. Share akses. Jadi ada beberapa hal yang menarik ya di sini. Jadi sharing ini hanya berlaku sesaat ya, artinya sehari atau 2 hari ya. Setelah itu automatically gambar motornya hilang di aplikasi yang kita share, misalkan ke teman gitu kan, kita share penggunaannya itu tiba-tiba dia tidak bisa di sharing lagi gitu, artinya memang tiba-tiba hilang motornya. Jadi untuk saat ini yang saya lakukan adalah merevoke kemudian reshare lagi, jadi itu bisa muncul lagi motornya. Jadi nggak tahu tiba-tiba tanpa alasan yang jelas itu di tempat aplikasi yang menggunakan yang kita share itu tiba-tiba tidak connect lagi ke motornya, dan itu untuk saat ini solusinya adalah tinggal di revoke aja kemudian kita reshare lagi. Jadi itu aja sih. Oke, di sini juga ada beberapa feature lain ya, seperti explore ya. Jadi ada baterai health. Nanti kita cek baterai health-nya. Kita bisa cek baterai health-nya di sini. Ada start scanning ya. Kita lihat start scanning. Jadi di sini ada otomatis men-scan kondisi motornya ya. Jadi kalau kita penasaran kondisi motornya ada masalah atau tidak, kita tinggal share di aplikasi ini aja. Jadi power comment yang ada di motor ya kan. Kemudian juga nanti ada hardware, pengecekan hardwarenya. Kemudian ada juga pengecekan baterai. Kemudian terakhir adalah connection. Jadi ini lumayan takes time ya, sekitar 1 menit lebih ya untuk pengecekannya. Oke, semuanya clear ya. Jadi kita juga bisa langsung report kalau memang ada masalah ya. Jadi kalau lihat dari itu ada power on, power off, kemudian brake juga hardware. Dia untuk notif aja ya. Baterai juga ini good kondisinya, kemudian IoT, GPS dan Bluetooth-nya juga oke semua. Juga kalau mau servis tinggal book ya. Kemudian ini juga fiturnya lengkap ya. Ada home shopping juga ya untuk belanja. Di sini bisa lihat SKPLU yang terdekat ya. Ini udah standar ya. Bisa kita lihat. Menarik sebenarnya ya. Oke, fitur terakhir untuk Alfa Servo ini adalah dalam hal pengecesan ya. Jadi ini lengkap sekali ya. Dalam aplikasinya kita bisa tahu estimate-nya kapan berapa lama dia cas. Di sini kalau di sini tunjukkan 1 jam 53 menit, dan juga ada real time daya yang deliver ke motornya atau ke baterainya sekitar 979 watt. Jadi benar-benar menarik ya untuk informasi yang ditampilkan di aplikasi Alfa ini waktu pengecasan, dan mungkin ini yang paling lengkap yang saya tahu ya, maksudnya untuk cara dia menampilkan informasinya cukup menarik. Oke, itu aja.